Halo guys, balik lagi sama gue Tio Nugroho dari channel Gadget Boy ID. Di video gue kali ini gue mau bahas salah satu mantan flagshipnya Samsung, yaitu Samsung S20 Plus. Drop it. Samsung 20 series ini rilis pada tanggal 4 Maret 2020. Ada Samsung S20, S20 Plus, dan S20 Ultra. Waktu awal rilis, S20 Plus ini dibanderol di harga Rp14.499.000. Cukup mahal pada saat itu. Dan ya, S21 series pun muncul. Otomatis bikin efek domino, alias generasi sebelumnya mengalami penurunan harga. Gue beli S20 Plus ini kondisi bekas di harga Rp7.499.000. Gue rasa barang bekas itu masih worth it banget buat dibeli. Asal kita tahu track record yang punya HP sebelumnya. Ataupun kalian bisa beli barang bekas di toko yang emang udah terpercaya. Tapi nggak menutup kemungkinan juga sih. Soalnya kalau lagi apes ya pasti bakalan dapat barang yang jelek. Mau beli di yang garansi resmi sekalipun ataupun di toko gede sekalipun, kalau lagi apes ya pasti apes lah. Menurut gua desain belakang dari Samsung S20 Plus ini masih cakep banget buat dipakai di 2021. Material depan belakangnya ini udah dilapisi pakai bahan kaca. Serta udah diproteksi juga sama Corning Gorilla Glass 6. Depan dan belakang. Untuk framenya dia pakai bahan aluminium. Tapi yang mungkin bikin gue jengkel adalah desain belakangnya ini mirip banget sama Samsung A51 atau Samsung generasi A dan Samsung generasi M. A51 kan masuknya ke mid-range ya. Kalau S20 Plus ini masuknya ke flagship. Kecewa sih gue sama desain belakang dari Samsung S20 Plus ini. Untuk warna bodi belakangnya yang gue pegang ini adalah yang warna cloud blue. Warnanya itu lebih ke kalem gitu. Terus kalau digerakin kayak ada warna pelangi gitu. Dan yang gue suka dari S20 Plus ini adalah compact banget. Buat digenggam tangan, gue ngerasa HP ini tuh pas banget. Buat ditaruh di kantong celana juga masih cukup nyaman. Gak kayak Samsung S20 Ultra yang bodinya tuh lebih gede. Untuk slot SIM cardnya sayang banget nih. Tipenya itu hybrid. Jadi bisa pakai 2 SIM card atau 1 SIM card ditambah 1 micro SD. Lanjut buat layarnya. HP ini menggunakan ukuran layar 6,7 inch, Dynamic AMOLED 2X, dan bisa Quad HD+. Tapi sayangnya kalau pakai resolusi tertinggi, kita nggak bisa aktifin 120 Hz-nya. Cuma bisa pakai di 60 Hz. Jadi harus turunin resolusinya di Full HD+. Buat layarnya, gue coba sandingin sama iPhone 11 Pro Max gue. Menurut gue layar dari Samsung S20 Plus ini lebih cenderung ke warm atau hangat. Jadi buat pemakaian lama pastinya jadi lebih nyaman buat di mata. Untuk layarnya ini masih mengusung model layar yang melengkung. Dan buat lengkungannya ini menurut gue nggak terlalu melengkung banget lah, nggak kayak di generasi sebelumnya. Buat gue pribadi, gue lebih suka model yang sekarang gini, karena lebih kelihatan simple dan elegan. Buat unlocknya, HP ini bisa pakai in-display fingerprint dan face recognition. Buat kecepatan bukanya menurut gue lebih cepat kalau pakai face recognition-nya. Hal yang paling gue suka dari Samsung adalah One UI-nya. Karena menurut gue tampilan One UI ini tuh, wah gila, nggak ada lawan bos. Cakep banget, asli. Kesannya itu mewah banget. Mau pakai HP entry level Samsungnya pun kesan mewah dari One UI-nya itu tetap ada. Lanjut buat sektor audionya. Buat audionya udah pakai speaker yang udah stereo. Serta udah didukung sama Dolby Atmos. Buat suaranya menurut gua enak cuy, adem. Nih gua kasih contoh suaranya. Lanjut buat speknya. Samsung S20 Plus ini pakai chipset Exynos 990, RAM-nya 8GB dan memori internalnya 128GB. Baterainya pakai 4500 mAh, Bluetooth-nya pakai 5.0, One UI-nya pakai One UI yang paling baru di 3.1 dan Android versi 11. Serta HP ini tuh udah ada NFC-nya. Buat skor Antutu gue bisa dapat di angka 470 ribuan. Buat di skor Geekbench 5 gue dapat skor 539 buat single core. Dan buat multicore gue dapat di angka 2422. Gue juga udah coba beberapa game di handphone ini. Buat game pertama gue coba main di game Mobile Legends. Sayang banget nih, settingannya ini masih nggak bisa dapat di Ultra. Dan buat mode HFR-nya juga udah langsung aktif. Seharusnya secara hardware HP ini tuh udah bisa di settingan Ultra. Mungkin harus di push lagi ya buat developernya ini
ngebuka settingan ultranya. Buat gameplaynya gue pakai di settingan grafik high dengan mode HFR yang aktif. Selama main gue ngerasa enak banget. Respon layarnya juga udah termasuk enak. Buat posisi speakernya juga nggak nutupin jari pas lagi main. Selama main gue itu dapet suhu di antara 38 sampai 40 derajat. Buat game kedua gue main di PUBG Mobile. Buat settingannya gue dapat di Smooth Extreme dan HDR Ultra. Sayang banget masih belum dapat di Smooth 90 fps. Dan buat mode Ultra HD-nya juga masih belum kebuka. Buat gameplaynya gue pakai di settingan Smooth Extreme. Selama main gue ngerasa cukup enak lah. Buat giroskopnya juga udah termasuk responsif banget. Buat suhunya gue dapat di angka 39 sampai 40 derajat. Dan game ketiga gue main di Genshin Impact. Game paling berat di smartphone buat saat ini. Buat defaultnya gue dapat di settingan medium. Gue coba main di settingan default. Selama main gue ngerasa masih cukup enak lah. Buat frame dropnya sih masih ada, tapi nggak begitu parah banget. Masih enak lah main Genshin Impact di S20 Plus ini. Dan buat suhunya gue dapat di angka 40 sampai 41 derajat. Oke, jadi gue udah pakai handphone ini selama kurang lebih 2 minggu. Gue tuh ngerasa kalau ngegame udah 1-2 jam lebih di game apapun ya, atau HP-nya itu udah mulai berasa panas banget lah. Rasanya itu kayak handphonenya tuh performanya tuh ngedrop banget. Makanya gue setiap main game pas lagi loading atau lagi nunggu loading, gue tuh selalu naruh HP-nya ini tuh di lantai atau sambil gue kipasin biar performanya tetap stabil. Itu sih yang gue rasain sama handphone ini. Lanjut buat baterainya. Untuk baterainya ini terbilang cukup di 4500 mAh. Soalnya HP flagship atau HP mantan flagship cenderung lebih boros ke baterai. Karena flagship itu kan lebih mengandalkan performa dan visual yang lebih baik. Jadinya baterainya itu pasti boros. Selama gue pakai handphone ini tuh bisa bertahan 1 hari kurang. Ngecas malam, paginya pakai. Sampai malam lagi, dan malamnya itu kadang sisa, kadang habis. Buat pemakaian normal kayak sosial media, foto, video, game sebentar, gua rasa udah bisa ke handle sampai 1 hari. Tapi kalau misalnya dipakai terus-terusan, kayak misalnya sehari itu dipakai buat nonton drakor episode 1 sampai episode 10, gue yakin nih, baterainya ini tuh cepet habis. Buat best screen on time itu gue bisa dapet di 6 jam 52 menit. Buat ngecasnya kepala charger HP ini tuh pakai 25 watt. Buat ngecas dari 8 sampai 100% gue cuman butuh waktu 1 jam 28 menit. Cukup cepet lah menurut gue. HP ini juga udah bisa wireless charging dan bisa wireless power sharing. Jadi kita bisa pakai HP ini tuh sebagai power bank wireless. Lanjut buat kameranya. Pakai 12 megapiksel kamera wide atau kamera utama. Mendukung dual pixel PDAF dan OAS. Aperture-nya di f1.8. 64 megapiksel kamera telefoto mendukung PDAF, OAS, 1.1 kali optical zoom dan 3 kali hybrid zoom. Aperture-nya di f2.0. 12 megapiksel kamera ultrawide mendukung super steady. Aperture-nya di f2.2. Dan yang terakhir 0,3 megapiksel kamera depth sensor mendukung TOF 3D. Dan aperture-nya di f1.0. Buat kamera depannya pakai 10 megapiksel mendukung dual pixel PDAF. Aperture-nya di f2.2. Berikut adalah hasil foto dari kamera Samsung S20 Plus. Buat hasil fotonya menurut gue cakep banget. Detail fotonya juga masih tergolong bagus. Buat foto ultrawide-nya juga menurut gue itu masih cakep lah. Hasil fotonya juga masih berasa detail. Buat foto di malam hari, hasilnya menurut gua masih tergolong cakep. Tapi kalau mau lebih detail, saran gua pakai fitur night mode-nya. Buat kamera depannya menurut gua hasil fotonya tuh cenderung ke soft gitu. Gua ngerasa ya kalau HP Samsung itu untuk kamera depannya kurang sih kalau menurut gua. Tapi balik ke selera masing-masing. Buat videonya bisa record di 8K 24 fps. 8K
24 fps. Lanjut, ini dibuat pengetesan di 4K 60 fps. Ini untuk pengetesan 4K 60 fps. Dan ini buat pengetesan di 1080p 60 fps. Oke, ini untuk pengetesan ultra steady. Dia bisa di zoom, dan ini untuk zoom outnya atau ultra wide kali ya. Iya, hasilnya sih lucu sih. Dengan pakai mode normalnya aja kali ya. Dan ini untuk hasil lagi jalan sama Dodo Gitara yang akan pulang malam ini. Di sini kita langsung ganti ke kamera depan juga. Dia posisinya tuh masih ke record ya. Buat kamera depannya bisa record sampai 4K 60 fps. Kalau di Samsung itu Ultra HD 60 fps. Inilah untuk hasil kamera depannya. Dok. Kemana kita, Bos? Ke Jatiluhur. Pulang. Oke. Dan ini buat pengetesan video kamera depan di 1080p 60 fps. S. By the way, untuk Samsung S20 Plus ini, untuk settingan kamera depannya itu bisa mentok sampai Ultra HD 60 fps. Tapi gua paling recommended itu di Full HD 60 fps karena selain memorinya tuh nggak terlalu banyak makan memori, tapi dia hasilnya juga tetap stabil dan masih oke. Inilah hasilnya. Gue coba turun tangga ya, gimana stabilannya. Kalau gue lihat dari handphonenya langsung sih hasilnya stabil banget ya. Gue nggak tahu nih hasilnya kayak gimana.
Oke, ini dia kesimpulan gue buat Samsung S20 Plus. Buat harga 7 jutaan, menurut gue Samsung 20 Plus ini masih bisa banget dipertimbangkan. Karena untuk pemakaian sehari-hari, HP ini tuh udah lebih dari cukup. Buat foto oke, video oke, buat kualitas layar juga udah oke banget, dan buat tampilannya juga masih berasa elegan banget. Cuma ya pasti ada kekurangan juga sih. Yang gue rasain paling selama gue pakai HP ini tuh pas lagi ngegame. Gue tuh ngerasa kalau main lama, misal lebih dari 2 jam, HP ini tuh berasa kayak drop gitu. Sama buat hasil foto kamera depannya juga menurut gue masih kurang sih. Terus untuk baterainya juga cenderung ke boros. Tapi kalau buat pemakaian yang nggak terlalu intens, menurut gua ini tuh udah cukup lah. Yang penting buat ngecasnya HP ini tuh udah termasuk cepet. Sama satu lagi nih, paling desain belakangnya ini tuh gimana ya? Bagus sih. Tapi kenapa desain belakangnya ini tuh mirip sama generasi A atau generasi M? Oke, mungkin segitu aja yang bisa gue bahas dari Samsung S20 Plus ini. Gue mohon maaf kalau ada salah dalam penyampaian informasi. Jangan lupa buat like, komen, dan share video ini. Terima kasih banyak buat yang udah nonton video ini dari awal sampai akhir. Gue Tio Nugroho cabut, kita ketemu lagi di video selanjutnya. See ya!